Butuh uang karena istri hamil, seorang pria di Yogyakarta menipu wanita pekerja di Yayasan Amal. Korban diperdaya hingga jatuh cinta. Namun setelah korban menyerahkan kehormatannya, pelaku kabur dan menggadaikan sepeda motor korban. Iwe, pria 30 tahun ini berurusan dengan Polsek Sleman, Yogyakarta setelah dilaporkan karena menggadaikan sepeda motor kekasihnya. Tidak hanya menggadaikan motor, residivis kasus judi yang sudah beristri ini ternyata juga menipu korban yang bekerja di Yayasan Amal dengan dalih butuh uang. Awalnya pelaku berkenalan dan sering mengunjungi korban yang sedang bekerja. Pelaku yang berpura-pura sering menyumbang untuk Amal membuat korban simpati dan jatuh cinta. Pelaku dan korban akhirnya menjalin hubungan. Korban yang tidak sadar ditipu bahkan rela menyerahkan kehormatannya ke pelaku. Korban yang sudah terlanjur percaya kemudian menyewakan pelaku sepeda motor. Namun pelaku tak kunjung kembali dan menghilang lalu menggadaikan sepeda motor tersebut senilai 6 juta rupiah. Awal mula pertemuannya mereka berteman, kemudian semakin dekat pelaku sambil merayu korban, kemudian mereka berpacaran, kemudian sempat tinggal di satu kos, satu kamar, kemudian dengan bujuk rayunya pelaku meminta korban menyewa sebuah motor. Saya nggak ngaku tidak, mas. Saya ngaku masih ada ikatan, tapi kita pisah aja. Padahal anak berapa? Kenapa? Punya anak berapa? Nggak punya, masih saat ini posisi hamil. Istrimu hamil berarti? Iya, Pak. Tadi saya punya pikiran kayak gitu tanggal 5 Mei, tanggal 6 sudah saya bawa. Itu nyewanya berapa per hari ini itu rental motor? Ini 80.000. Kalau punya pikiran itu kenapa? Ya saya sudah nggak punya apa-apa lagi, mas. Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti, diantaranya ponsel dan kartu ATM. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sleman dan terancam tidak bisa menemani istrinya melahirkan anak pertamanya. Pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Seorang pria di Grobogan ditipu kekasih yang dikenalnya di media sosial hingga 500 juta rupiah. Pelaku yang tertangkap ternyata adalah pemuda yang memalsukan identitas sebagai wanita, termasuk mengubah suara hingga membuat korban terperdaya saat memadu kasih melalui sambungan telepon. Identitas di kartu tanda penduduk ini palsu. Sosok wanita yang ada di KTP ini adalah rekan Ahmad Agung Setiawan, pria asal Lampung. Agung sengaja membuat KTP ini untuk memperdaya Muhammad Sulikul Huda yang dikenalnya di media sosial. Untuk meyakinkan korban, Agung bisa mengubah suaranya menjadi seorang wanita hingga membuat korban jatuh cinta. Ya, saya meminta sekitar awalnya pada korban. Terus? Coba keras lagi, mas. Mas agak keras. Yang keras, mas. Keras, tegas. Ya, lalu saya meminta uang kepada korban dengan jumlah tersebut. Setelah itu saya memberikan pernyataan kepada korban. Ya, itu identitas yang kamu pakai berarti identitas perempuan. Iya. KTP-nya itu loh, kamu dapat dari mana? Itu siapa itu? Saya sendiri. Membuat sendiri ya? Iya. Menjalin hubungan berapa lama? Selama kurang lebih 3 bulan dari awal. Kalau selama ini korbannya itu satu tok apa yang lain pernah? Saat ini ya saya melakukan cuma sekali itu. Saya memang apa yang membuat jenengan kok bisa punya gitu? Setelah korban terpedaya, pelaku pun berhubungan layaknya berpacaran namun hanya melalui media sosial dan sambungan telepon. Pelaku berjanji mau menjadi istri asalkan korban mau mengirimkan uang untuk biaya orang tua yang dirawat di rumah sakit yang hanya akal-akalan pelaku. sudah bisa mengaku sebagai perempuan. Saya berkenalan olehnya seorang laki dan perempuan, saya berhubungan status yang beliau mengajak hubungan itu ke jenjang serius, lalu saya meminta uang kepada korban. Oke, apa yang jenengan janjikan kepada
kita komitmen. Aksi pelaku terbongkar setelah korban mendatangi alamat di KTP yang ternyata fiktif. Selain itu, pelaku juga menghindar dan menolak untuk menerima panggilan video. Pelaku yang terlacak dari riwayat transfer bank dan panggilan telepon akhirnya ditangkap di Lampung Timur. Korban berkenalan sama pelaku di aplikasi sosmed, Facebook. Setelah berkenalan, saling berhubungan, telepon, gitu ya. Akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan pacaran jarak jauh. Korban laki-laki, yang pelaku mengaku perempuan. Setelah menjalin pacaran sekian lama, dijanjikan bahwa akan dinikahi, akhirnya korban mau mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Akibat penipuan cinta palsu ini, korban kehilangan uang hingga 500 juta rupiah yang digunakan pelaku untuk foya-foya dan membeli ponsel dan mobil mewah. Sejumlah barang yang dibeli pelaku serta sisa uang korban disita sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria bersuara wanita ini mendekam di sel tahanan Polres Grobogan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Peristiwa sebaliknya terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang janda mengelabui pemuda di mana keduanya sudah merencanakan pernikahan. Berdalih meminta uang mahar sebesar 17 juta rupiah, pelaku yang telah memiliki 2 anak kemudian menghilang sebelum akhirnya terciduk polisi. Janda 2 anak ini ditangkap unit reserse kriminal Polsek Waras Selatan karena menipu seorang jejaka. Modusnya membuat akun Facebook dengan nama palsu dan memasang foto profil gadis cantik. Setelah berkenalan dengan seorang jejaka dan berkencan di dunia maya cukup lama, pelaku mengajak korban menikah. Namun dengan syarat, korban harus mentransfer uang sebesar 17 juta rupiah sebagai maharnya. Setelah uang diterima, pelaku menghilang dan menggunakan uang penipuan untuk foya-foya. Kasus keberapa ini, Bu? Baru ini, Pak. Tidak ada yang lain, Bu? Itu berapa lama Miki kenalan dengan si itu? Boleh bulan 2. Tertangkapnya pelaku ini buntut dari pengaduan korban yang merasa tertipu dengan kekasih yang dipacarinya di dunia maya. Korban sendiri mengatakan bahwa tujuan untuk mentransfer uang kepada pelaku yaitu digunakan untuk acara lamaran pernikahan. Tersangka mendekam di rumah tahanan Polsek Waras Selatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.